Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najipun, NIM 1052014. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jelaskan paradigma administrasi negara. Ada 5 paradigma administrasi negara menurut Henry. Paradigma pertama yakni prinsip administrasi publik. Fokus dari administrasi negara tidak merupakan masalah dalam paradigma ini. Yang dipentingkan khususnya yakni prinsip-prinsip administrasi dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial budaya. Pada masa ini, administrasi memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Prinsip adalah administrasi negara. Di negara saja walaupun berbeda, maksud berbeda yakni seperti berikut. A. Berbeda kebudayaan. B. Berbeda lingkungan. C. Berbeda visi dan lainnya. Pada fase ini administrasi negara mencapai puncak reputasinya. Paradigma kedua, yakni paradigma dikotomi antara politik dan administrasi. Fokus dari administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi dan dalam pemerintahan. 3. Paradigma ketiga, yakni administrasi negara sebagai ilmu politik pada masa ini. Secara singkat, dijelaskan bahwa fase paradigma ini merupakan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik. Dalam masa ini ada 2 perkembangan baru yang patut dicatat, yaitu tumbuhnya penggunaan studi kasus sebagai suatu sarana yang bersifat epistemologis, timbulnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi sebagai salah satu bagian dari ilmu administrasi publik. Paradigma keempat, yakni administrasi negara sebagai ilmu telah berkembang sebagai ilmu administrasi sebagai suatu paradigma. Pada fase ini ilmu administrasi hanya memberikan fokus tetapi tidak pada lokusnya. Paradigma kelima, yakni administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara. Masa ini terjadi setelah tahun 1970. Pada masa ini administrasi negara telah berkembang menjadi ilmu administrasi negara, yaitu merambah ke teori organisasi, ilmu kebijakan, policy science, dan bidang kajian telah menunjukkan warnanya sendirian. Jawaban soal nomor 2. Mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Karena dengan mempelajari ilmu administrasi dan manajemen, kita dapat mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyusun skala prioritas kebutuhan. Jawaban nomor 3. Mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Karena administrasi negara memang bertujuan untuk memperlancar kehidupan sehari-hari di dalam sebuah negara, seperti pembangunan infrastruktur jalan untuk memperlancar transportasi masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Jawaban nomor 4. Jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara selalu berada dalam lingkungan sosial. Ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal dan telah berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Walaupun berlangsung sejak zaman dahulu, namun wajah modernnya sudah nampak pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Hubungan administrasi dengan ilmu sejarah, walaupun kita tahu bahwa sejarah tidak akan terulang kembali, namun dengan menggunakan secara seksama fakta sejarah, akan kita dapatkan perhatian yang lebih tepat mengenai fakta yang kini ada. Dengan ilmu sejarah akan membantu kita dalam memberikan perspektif masa depan. Sebab apa yang telah dilakukan oleh administrasi negara di masa lampau hanya dapat kita ketahui melalui sejarah, sehingga kita dapat melacak jejak administrasi negara dari zaman kuno sampai abad modern ini. Menurut para ahli sosiologi telah banyak memberikan sumbangan untuk perkembangan teori administrasi melalui studinya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Dalam konsep-konsep administrasi dikenal dinamika kelompok, teori organisasi formal, birokrasi, wewenang, komunikasi, kekuasaan, dan konflik, yang kesemuanya merupakan masukan yang berharga dari konsep-konsep sosiologi. Misalnya konsep birokrasi yang merupakan telahan bidang sosiologi yang juga merupakan konsep telahan bidang administrasi, yang mana konsep tersebut ditransfer
serta dikembangkan berdasarkan teori metode, pengertian dan analisis ilmu administrasi negara. Jawaban nomor 5. Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya. Dampak dari perkembangan teknologi dalam pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan electronic government. E-gov fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Contohnya penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS secara online. Kini proses rekrutmen menjadi lebih terbuka dan transparan. Pelaksanaan tes CPNS melalui komputer assisted test chat dapat dipantau secara real time dan hasilnya dapat diketahui saat itu juga. Aplikasi informasi digunakan untuk menghitung kebutuhan dan sebaran PNS. Kinerja seorang PNS dapat menjadi lebih jelas, terukur dan terpantau melalui aplikasi kinerja.